Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Tiamar di sini, di mana hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah pelihara kita sepanjang minggu dari hari Senin sampai hari Minggu lagi. Ketemu lagi dengan adik-adik semua. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi bila kita tetap ada dalam sukacita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan, kakak berharap adik-adik semua di rumah ada dalam keadaan baik semua. Kita akan persiapkan hati, pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan terlebih dahulu menaikkan Mars PA. Kakak undang untuk semua adik-adik berdiri ya, sekalipun di rumah tetapi kita tetap berdiri. Kita akan naikkan pujian ini, Mars PA. Adik-adik dikasih Tuhan, hari ini sungguh luar biasa. Matahari boleh terbit dengan begitu cerahnya, menandakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan kakak dan adik-adik semua, baik itu teman-teman semua. Kita bersabar ya adik-adik, sekalipun kita belum bisa ke gereja, tetapi kita mau tetap taat kepada Tuhan. Kita mau tetap suka memuji Tuhan, suka membaca firman Tuhan, karena itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oke adik-adik dikasih Tuhan, masih semangat? Masih berdiri semua? Masih berdiri semua ya. Kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik buat kita semua. Kita akan pujian kita, Kelinciku amat lucu. Kita akan sambung dengan pujian Kawanku ingat bahwa hari ini hari Minggu. Matanya bulat, telinganya panjang, tapi
merupakan hari Minggu. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai di hari ini. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di Perjanjian Lama. Ya, sudah? Kalau sudah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-9. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah, biar Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan naikkan pujian lagi yang berkata Yesus pokok, dan kita lacarangnya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lacarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami, biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, agar kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang suka, telinga yang suka mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama setelah adik-adik mempersiapkannya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca ya adik-adik. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata,
baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan Allah telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misram melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap Tuhan, memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, demikian juga pembacaan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah menjadi alat bagi karya Allah. Adik-adik dikasih Tuhan, mungkin adik-adik berkata, bagaimana caranya aku yang masih kecil menjadi alat bagi karya Allah? Alat bagi karya Allah maksudnya adalah menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita di sekitar kita. Dan dikasih Tuhan, tadi kita sudah baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu terjadi kelaparan di Samaria, kelaparan yang sangat hebat, karena pada waktu itu ada kota Samaria itu dikepung penjahat. Penjahat itu ada orang-orang Aram pada waktu itu, sehingga orang-orang Samaria merasa kelaparan karena mereka dijarah, harta mereka dijarah oleh penjahat-penjahat ataupun orang-orang Aram yang pada saat itu menjajah orang Samaria. Jadi adik-adik kasih Tuhan, di sini ayat yang ketiga yang menjadi nats kita hari ini, yaitu ada 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang. Adik-adik kasih Tuhan, seperti yang adik-adik sudah ketahui, bahwasannya kalau penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular, penyakit bisul yang bau ya, sehingga orang-orang takut dekat-dekat sama orang yang berpenyakit kusta, sehingga keempat orang yang berpenyakit kusta itu mereka dibuang, mereka ditempatkan di pintu gerbang, tidak boleh masuk ke kota itu ataupun tidak boleh masuk ke dalam. Istilahnya mereka tidak boleh, kalau dalam satu rumah mereka di luar, jadi mereka tidak boleh masuk ke rumah itu, sehingga karena penyakit itu, kusta itu adalah menular, mereka takut tertular dan mereka akan kena penyakit itu lagi. Tetapi di sini ayat yang ini berkata Tuhan memakai keempat orang kusta itu untuk menyelamatkan
orang-orang Samaria yang pada saat itu kelaparan. Bagaimana caranya? Pada waktu mereka keempat orang buta ini, orang kusta ini mereka omong-omong, mereka bilang, ya wes lah, ayo kita pergi cari makan ke perkemahan orang Aram itu, katanya. Oh, walaupun kita duduk di sini, toh yuk kita akan mati juga karena kita tidak menemukan makan dan minum. Sehingga mereka pergi ke perkemahan orang Aram pada saat itu. Tetapi sebelum mereka pergi menuju ke perkemahan itu, Tuhan melakukan mujizat yang sangat besar. Apa itu mujizatnya? Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-6, yang ke-7. Karena tiba-tiba orang Aram yang ada di perkemahan tersebut, mereka mendengarkan ada suara-suara yang sangat keras. Mereka mengira bahwa orang-orang Samaria mengepung mereka, mengepung perkemahan mereka. Mereka mendengarkan suara-suara yang sangat hebat pada saat itu, sehingga orang-orang Aram pada saat itu merasa takut. Mereka semua lari meninggalkan perkemahan itu. Mereka lari meninggalkan harta benda mereka. Mereka tidak membawa harta benda mereka karena mereka takut, karena mereka mengira perkemahan mereka sudah dikepung. Mereka akan mati nanti kalau mereka tidak melarikan diri. Adik-adik dikasih Tuhan, sebelum keempat orang yang berpenyakit kusta itu sampai di kemah itu, ternyata kemah itu sudah kosong. Adik-adik dikasih Tuhan, mereka kaget, loh kok bisa perkemahan ini kosong. Mereka buka semua perkemahan, dibuka semua, ternyata tidak ada penghuninya. Mereka lari dan banyak barang-barang yang mereka tinggalkan di situ. Ada emas, ada pakaian, ada makanan. Sehingga mereka sangat senang, ya. Tadinya yang mereka takut, mereka senang karena perkemahan itu sudah kosong, sehingga mereka boleh makan dan minum pada waktu itu. Tetapi adik-adik dikasih Tuhan, keempat orang kusta ini tidak egois, ya. Mereka tidak tidak senang sendiri. Kita sudah dapat makan ini, kita akan dapat makanan yang banyak ini. Tetapi mereka, walaupun mereka sudah dibuang dari rumah ataupun mereka sudah ditempatkan di gerbang, tapi mereka ingat kepada saudara-saudara mereka yang di luar sana, yang banyak merasakan kelaparan. Mereka mengingat, mereka kumpulkan itu semua, mereka melapor kepada raja, mengatakan bahwa orang-orang Aram itu sudah pergi meninggalkan perkemahan mereka. Mereka sudah pergi sehingga harta benda mereka ditinggalkan. Mereka lapor kepada raja, sehingga melalui raja tersebut semua masyarakat orang-orang Samaria itu kembali mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan makan dan minum, sehingga kelaparan boleh teratasi pada saat itu. Adik-adik dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi orang Samaria, 4 orang Samaria yang berpenyakit kusta, Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang Samaria yang saat itu sedang ada dalam kelaparan. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, inti daripada firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini adalah, sekalipun adik-adik masih kecil, merasa tidak mampu, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan sanggup membuat adik-adik semua boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Bagaimana caranya? Ya, kita kan harus menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana kita harus berbagi kepada teman, mengasihi teman, suka memberi. Kalau ada teman kita dalam kekurangan, Tuhan kita kasih.
Kalau ada teman di sekitar kita, mungkin kalau kita nanti udah di sekolah ada teman kita yang tidak memiliki pensil, adik-adik bisa memberikan dia pensil. Dan satu lagi ada dikasih Tuhan, menjadi catatan adalah keempat orang kusta tadi, mereka tidak balas dendam ataupun mereka tidak marah kepada saudara-saudara mereka yang sudah membuang mereka tadi, yang tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah. Dengan cara mereka membagi apa yang makanan yang sudah mereka temukan tadi, mereka berbagi. Jadi adik-adik juga seperti itu. Adik-adik tidak boleh membalas yang jahat dengan kejahatan. Kalau ada teman-teman yang membuli adik-adik mungkin, atau mengejek atau mengata-ngatai, adik-adik tidak boleh balas, ya. Tunjukkan bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi mereka. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh sama-sama kita mengerti, walaupun kita masih kecil, tetapi Tuhan sanggup membuat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Untuk firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pengingat bagi kami bahwa Tuhan sanggup membuat kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik semua yang saat ini masih belum bisa bertatap muka di gereja. Dalam Tuhan Yesus memberkati adik-adik ini semua, sehingga mereka ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Berkati mereka yang mulai dari kelas kecil sampai kelas tanggung, semua mereka ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Memberkati kedua orang tua mereka, apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka, buatlah semua berhasil, sehingga melalui kedua orang tua mereka, apa yang mereka butuhkan semua tercukupi dengan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini juga kami berdoa, mungkin diantara adik-adik kami ada yang sakit, biarlah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kalau ada yang dalam kekurangan, Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan mereka. Jika ada saat ini dalam kesusahan, Tuhan hibur mereka semua ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GBIB Immanuel Mojokerto. Tuhan memberkati gereja kami, Bapak Pendeta Samuel Natar, semua bahkan diaken, pengurus pelkat yang ada. Tuhan memberkati, biarlah pelayanan kami ini boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan kami dari tingkat atas, Bapak Presiden sampai tingkat RT RW. Tuhan memberikan mereka semua hikmat. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kalau hari-hari ini kami masih seringkali khawatir oleh pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong vaksin-vaksin yang ada saat ini sehingga boleh merata, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh tervaksin dengan baik, sehingga imun kami kuat, sehingga kami boleh mampu melawan COVID-19 yang saat ini ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kasih Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian kita di Kidung Ceria. Kalau adik-adik tidak punya Kidung Ceria, boleh ngikuti lagu ini ya. Kidung Ceria 205. Membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan diri tak tahu apa laku yang kanan. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini berkenan kepada Engkau ya Tuhan, memberkati para hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Biarlah sukacita Tuhan menyertai perjalanan kita sepanjang minggu ke depan ya adik-adik dikasih Tuhan. Adik-adik ada berita sukacita, kalau Tuhan menghendaki nanti di tanggal 16 Mei yang akan datang kita boleh bertatap muka di gereja adik-adik. Kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik kita sama-sama berdoa. Kalau Tuhan menghendaki di tanggal 16 Mei ini kita akan mulai lagi ibadah di gereja adik-adik. Oleh sebab itu kita sama-sama tetap berdoa agar kita tetap sehat adik-adik, jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar dari rumah tetap memakai masker, menjaga jarak dari teman-teman yang lain agar kita boleh terhindar dari COVID-19 yang saat ini masih ada di sekitar kita. Puji Tuhan, ada dikasih Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi ya. Kita berdiri ya. Kita berdiri sambil kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan angkat pujian ini, Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau.
Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga, memelihara, dan memberkati engkau melalui kuasa Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semua.